Makasih ya. Nah, kemarin sampai sini. Sekarang kita masuk ke deret voltanya. Oke, perhatikan di sini, di deret volta. Ada yang tanda panah ke kiri dan ada yang ke kanan. Tapi di tengah-tengah yang ini, bukan di tengah ya, hanya di sini patokannya, ya standarnya. Yang angka ini, nilai ini, itu namanya nilai potensial sel atau E0 sel. Dari sini bisa kelihatan bahwa si H itu nilai potensialnya 0, makanya dia jadi standar. Tapi perhatikan yang dari H ke kiri ada tanda panah. LI min 3,04. Nah, yang kiri ini semakin ke kiri, dia semakin mudah teroksidasi. Nah, dia nanti posisinya ada di anoda. Seperti itu. Jadi, karena dia makin itu kurang aktif, ya. N0 selnya dia makin positif. Nah, dia makin mudah tereduksi. Jadi di sini kebalikannya dari si yang ke kiri tadi tanda panahnya. Oleh karena itu, hal yang paling penting di sel volta ini bukan angka ini dihafal, tapi deret yang ini, L, I, K, A, C, A, N, A, itu yang perlu kalian hafal. Bagaimana cara menghafalnya? Itu bisa menggunakan jembatan keledai. Kalau yang saya berikan ini adalah jembatan keledai yang familiar ya. Di internet pun kalian lihat seperti ini. Di buku pun kalian lihat seperti ini. Tapi kalau kalian mau berkreasi sendiri, it's okay, nggak masalah ya. Oke, nah nanti dari deret volta ini kalian bisa melihat reaksi pendesaknya. Jadi logam mana yang mendesak, logam mana yang didesak seperti tugas kalian kemarin. Jadi semakin ke kiri dia atau unsur yang sebelah kiri itulah yang jadi pendesaknya. Contoh umpamanya antara BA dengan CA. Maka yang mendesak adalah si BA karena dia yang lebih kiri dari si CA. Jadi si BA ini nanti bersifat anoda. Gitu. Si CA-nya yang bersifat katoda. Sifat pereduksinya yang paling kuat adalah si BA. Gitu. Kemudian antara Zn dengan CO. Siapa yang mendesak? Logam mana yang mendesak? Zn, Bu. Iya, benar. Karena dia yang kirinya si CO. Maka Zn-nya mendesak dan dia jadi anoda. CO-nya jadi katoda. Daya pereduksinya yang paling kuat si Zn. Kalau dibilang daya pengoksidasinya ya berarti CO, ya kan? Gitu. Ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan di deret volta ini. Oke, nanti itu kan ada nilai potensial selnya ya yang angka-angka tadi. Cara mencarinya seperti ini. E0 sel sama dengan E0 reduksi kurang oksidasi. Atau E0 sel sama dengan E0 katoda kurang anoda. Kenapa? Karena reduksi ini kan posisinya adalah katoda. Oksidasi ini posisinya anoda. Jadi sama. Contoh, kita ambil. Ini angkanya.
antara Zn dengan CO tadi. Si Zn ini tadi sudah anoda, ya kan? Si CO tadi sudah jadi katoda. Inilah nanti yang kalau pakai rumus N0 sel sama dengan yang katoda gitu ya, dimasukkan angkanya ini nanti. Seperti itu ya. Angkanya yang dimasukkan. Nah, di sel volta ini cara mengingatnya kapan katoda itu nilainya positif, anoda itu nilainya negatif. Kalau dia nanti elektrolisis, kena P atau kenap gitu ya. Katoda nilainya negatif, anoda nilainya positif. Dibalik. Tips yang harus diperhatikan untuk mempermudah di sel volta ini, yang pertama, jika ditanya tentang aliran elektron, maka dia dari anoda ke katoda, aliran elektronnya. Jadi yang lebih kiri dari deret volta, itulah alirannya ke yang kanan. Notasi sel, logam atau unsurnya, garis, ion, garis 2, itu jembatan garam, baru ionnya, garis logamnya atau unsurnya. Bentar ya, ada kendala, bentar. Oke. Kita lanjut ya. Nah, nanti kan itu N0 selnya itu ada angkanya, ya kan? Cirinya begini, yang N0 selnya lebih besar, dia nanti adalah katodanya. Reaksi yang terjadi, reduksi. N0 selnya yang paling kecil, itu nanti dia adalah anodanya. Ini negatif ya, salah ketik. Lalu yang terjadi oksidasi. Kita lihat di deret volta. Mana nih deret voltanya? Perhatikan di sini. N0 selnya yang kecil itu anoda. Tadi anoda dia di sebelah kiri. Kita ambil tadi Zn dengan CO. Ya, tadi kita sudah katakan yang kiri mendesak yang kanan, artinya yang kiri adalah katoda, yang kanan anoda. Perhatikan di sini nilai N0 selnya.
Zn itu min 0,76. CO itu min 0,28. Berarti Zn yang lebih kecil nilainya. Karena ini nilai negatif ya, maka dia lebih kecil. Seperti itu maksudnya ya. Oke, lalu untuk dia yang cerita reaksi, nih, perhatikan tetap dari enol selnya. Kalau dia nanti besar enol selnya, maka reaksinya tetap. Tapi kalau nanti yang enol selnya paling kecil, itu kalian balik reaksinya. Oke, contoh begini. Di sel volta ini, kenapa tadi ada yang paling kecil dibalik dikatakan? Sebab selalu memberikan reaksi itu reduksi. Nggak ada dikasih tahu mana reduksi, mana oksidasi. Jadi kalian yang melihat sendiri siapa yang jadi posisinya reduksi, siapa yang posisinya oksidasi. Maka kita gunakan tips yang tadi, gitu. Ya, tips yang tadi, yang besar itu katoda. Nah, kita lihat ini katoda katanya. Karena plus 0,8 lebih besar dari minus 0,76. Setuju? Gimana? Setuju, Bu. Oke. Berarti dia katoda, ya kan? Lalu yang Zn anoda. Gitu tipsnya. Oke. Lalu katanya tuliskan reaksi, ya. Oke. Berarti yang kecil katanya dibalik. Ya kan? Zn ini dibalik. Maka si Ag ini tetap. Kalian perhatikan. Zn anoda reaksinya sudah terbalik. Ya, bisa dilihat ya. Awalnya Zn plus 2 tambah 2 elektron menjadi Zn. Berubah. Zn menjadi Zn plus 2 tambah 2 elektron. Ya. Nilai potensial selnya berubah dari min 0,76 jadi plus 0,76. Seperti itu. Ya, kalau dia positif berarti dia reaksi berlangsung spontan. Nah, kalian lihat ini. Apakah reaksi berlangsung spontan atau tidak? Coba, bentar.
Oke, bagaimana? Ini reaksinya spontan atau tidak? Kalau tadi spontan, dia positif. Halo? Kalau negatif berarti nggak spontan ya, Bu? Iya, benar. Ini tidak spontan. Ya, karena dia ada permintaan. Fe katanya harus anoda, Zn harus katoda. Berdasarkan tips tadi, ya kan, yang lebih besar itu adalah katoda. Nah, dari nilai potensial selnya ini, yang lebih besar adalah si Fe. Setuju? Setuju, Bu. Makanya dari sini sudah kelihatan Fe-nya di sini katoda, Zn-nya anoda. Ini harusnya spontannya begini. Tapi permintaannya dibalik, maka ini tidak spontan. Ya. Jadi kalian bisa langsung menyesuaikan dengan reaksinya. Kalau permintaannya Fe anoda, maka reaksi dibalik. Yang negatif jadi plus. Yang Zn sebagai katoda, dia tetap. Sekarang pertanyaan saya dibalik. Kalau dia nilainya spontan, berapa hasilnya? Plus 0,351, Bu. Iya, benar ya. Plus 0,351. Kita lihat, Fe kalau spontan harusnya di sebelah kanan Zn. Kita lihat, Fe ini ya, Zn. Benar ya, kalau dia spontan, Zn-nya harusnya katoda, Zn-nya anoda, Fe-nya katoda. Tapi permintaannya si Fe yang anoda, maka dia tidak spontan. Sampai situ bisa? Bisa, Bu. Mantap lah ya. Oh, salah ini. Oke, sekarang. Nah, kalau yang begini, ini menjabarkan. Dikasih notasi selnya. Ditanya, tentukan katoda dan anodanya. Dari sini, notasi sel. Yang mana jadi anoda, yang mana jadi katoda? Mana? Mg sebagai apa? Mg sebagai anoda. Sn sebagai katoda. Sebelah kiri anoda kan? Nah, sama dengan posisi notasi sel ini. Sebelah kiri anoda. Oke, lanjut. Tuliskan reaksi di anoda. Anoda itu oksidasi. Caranya gampang, tinggal jabarkan dari ini, dari tulisan notasi selnya. Mg, garis itu tanda panah, jadi Mg plus 2. Sesuaikan dengan penambahan elektron. Garis 2 itu adalah jembatan garamnya. Ke Sn. Sn plus 2. Garis 1 itu tanda panah. Sn. Sesuaikan jumlah elektronnya. Elektron bisa dicoret kan? Kemudian jumlahkan ruas kiri dengan ruas kiri. Mg tambah Sn plus 2. Ruas kanan dengan ruas kanan. Mg plus 2 tambah Sn. Sampai sini bisa? Bisa? Bisa, Bu. Mantap lah. Mantap jaya ya. Nah, ini. Dari sini, jangan lihat ini, jangan lihat kunci. Manakah reaksi Cu dan Ag itu yang jadi anoda?
CU, Bu. Alasannya karena? Lebih kecil. Iya, benar. Karena CU lebih kecil nilai potensial selnya. Nih, benar ya. Lalu reaksinya, nah, yang kecil, yang dibalik tadi tipsnya kan? Maka yang CU ini dibalik, nanti NO selnya pun berubah. Nih yang B, CU dibalik. Yang tadinya CU sebelah kanan, dibalik jadi sebelah kiri. Mana yang bertambah elektrodanya? Adalah yang di katoda. Kenapa? Karena dari dia ini ion itu selalu larutan ya. Berubah menjadi solid, berubah menjadi padat. Dialah yang bertambah. Kalau CU dibalik kan? Yang dia awalnya padatan, berubah jadi larutan. Makanya dia berkurang. Diagram notasi sel. Nih ya. Nah, perhatikan CU garis CU plus 2 garis AG plus garis AG. Di sini kalau kalian tulis jadi 2AG plus, itu tetap benar. Hitung potensial sel. Nah, potensial sel ini ada dua cara. Bisa kalian cara rumus, bisa cara reaksi. Cara reaksi tadi yang begini, yang angka paling kecil, ya. Nah, dia yang dibalik tadi, itulah diubah seperti ini. Dapatlah dia plus 0,46. Tapi kalau menggunakan rumus yang katoda kurang anoda, perhatikan posisinya yang dari reaksi NO sel CU itu plus 0,34. Kalau kalian menggunakan reaksi, caranya dia diubah. Tapi kalau menggunakan rumus, dia tetap ini. Oke? Bisa sampai situ? Bisa, Bu. Kita cek. CU anoda berarti sebelah kiri si AG. CU anoda sama tadi AG ya? Nih. Benar ya berarti. Maka si CU yang mendesak si AG. Oke, ini. Saya kasih 1 menit siapa yang bisa jawab yang A. Tapi jujur ya, tidak lihat internet. Karena saya tidak ngecek-ngecek dari internet lagi ya, sebab ini hanya contoh. Siapa yang bisa? Plus 30 ulangan 1 menit. Angelus dulu ya. Yuk, Angelus. Siapa yang pimpin Angelusnya? Saya.